Malam di kawasan Ancol selalu punya cara sendiri untuk terasa lebih sunyi dari tempat lain. Lampu-lampu jalan memantul lemah di atas aspal basah, sementara angin laut membawa aroma amis yang dingin menusuk kulit. Di kejauhan, berdiri sebuah jembatan tua yang sejak lama tak pernah benar-benar sepi, meski tak ada satupun kendaraan yang melintas. Jembatan itu dikenal dengan satu nama yang tak pernah lekang oleh waktu. Jembatan Ancol. Banyak orang bilang, jika kau melewati jembatan ini saat malam terlalu larut, jangan pernah menoleh ke belakang. Jangan menyahut jika ada suara perempuan memanggil namamu dengan nada lembut. Dan yang paling penting, jangan pernah tergoda oleh sosok wanita cantik bergaun putih yang berdiri sendirian di pinggir jembatan. Mereka menyebutnya si manis. Tak ada yang tahu sejak kapan ia menampakkan diri. Ada yang bilang ia korban pengkhianatan, ada pula yang percaya arwahnya terikat dendam yang tak pernah selesai. Yang pasti, setiap orang yang mengaku pernah melihatnya selalu membawa satu kesamaan, tatapan mata kosong yang tak pernah bisa mereka lupakan. Malam ini, kisah itu akan diceritakan kembali. Bukan sebagai legenda, melainkan sebagai peringatan. Karena si manis tak hanya menampakkan diri, ia memilih. Dan mungkin, malam ini, gilirannya sudah ditentukan. Angin laut berhembus pelan malam itu, membawa bau asin yang bercampur dengan aroma lumpur dan air sungai. Lampu-lampu jalan di sekitar Ancol menyala redup, memantulkan cahaya kekuningan di aspal yang masih basah oleh hujan sore. Jembatan Ancol terlihat sepi, terlalu sepi untuk ukuran malam akhir pekan. Ardi mengendarai motornya perlahan. Jam di dashboard menunjukkan pukul 23.47. Ia baru pulang dari shift malam di pelabuhan, tubuhnya lelah, pikirannya kosong. Setiap malam, ia melewati jalan ini. Dan setiap malam pula, ia selalu berusaha tidak menoleh ke sisi jembatan. Karena semua orang tahu cerita itu. Tentang perempuan bergaun putih, rambut panjang terurai, wajah cantik, tapi matanya kosong. Si manis jembatan Ancol. Ah, cuma cerita lama, gumam Ardi, meski tangannya sedikit gemetar di stang motor. Namun malam itu terasa berbeda. Udara mendadak menjadi lebih dingin. Mesin motornya tersendat, suaranya berubah parau. Lampu jalan di depan berkedip satu persatu, seperti dipadamkan oleh sesuatu yang tak terlihat. Ardi memperlambat laju, dan saat itulah ia melihatnya. Seorang perempuan berdiri di pinggir jembatan. Gaun putihnya tampak bersih, terlalu bersih untuk lingkungan seperti ini. Rambut hitam panjang menutupi sebagian wajahnya. Ia berdiri membelakangi jalan, menghadap ke sungai yang gelap. Ardi menelan ludah. Jangan berhenti, bisiknya pada diri sendiri. Tapi motor itu mati. Mesinnya benar-benar mati di tengah jembatan. Tidak sekarang, Ardi panik. Ia mencoba menyalakan kembali motornya. Sekali, dua kali, gagal. Perempuan itu perlahan menoleh. Wajahnya cantik, sangat cantik. Kulitnya pucat, hampir transparan. Bibirnya merah, tersenyum tipis. Tapi matanya kosong, tidak memantulkan cahaya apapun. "Mas," suaranya lembut, nyaris seperti bisikan angin. "Bisa tolongin aku?" Ardi terpaku. Jantungnya berdegup kencang. Tubuhnya ingin kabur, tapi kakinya terasa berat, seolah menempel ke aspal. "Maaf, aku buru-buru," jawabnya gugup, menunduk, tak berani menatap lebih lama. Perempuan itu melangkah mendekat. Setiap langkahnya tak menimbulkan suara. Gaunnya tidak menyentuh tanah, seolah melayang beberapa sentimeter di atas aspal. "Mas, aku sendirian," katanya lagi. "Kau tidak tega meninggalkan aku, kan?" Saat jaraknya tinggal beberapa meter, Ardi mencium bau melati yang sangat menyengat. Bau yang membuat kepalanya pusing dan pandangannya berkunang. Tiba-tiba, dari balik rambut panjang perempuan itu, Ardi melihat sesuatu.
Bekas luka di lehernya, dalam, menganga, seperti bekas cekikan. Dan dalam sekejap, senyum manis itu berubah. Mata kosongnya kini menatap Ardi dengan dingin. Bibirnya terbuka, tapi suara yang keluar bukan lagi suara manusia. Kau akan menemaniku. Lampu-lampu jembatan padam bersamaan, dan jeritan Ardi tenggelam di tengah malam Ancol yang sunyi. Malam semakin larut ketika Arga memutuskan kembali ke jembatan Ancol. Rasa penasaran itu belum juga padam, justru semakin menekan dadanya. Langit gelap tanpa bulan, hanya lampu jalan yang berkelip redup, memantulkan bayangan panjang di atas aspal basah. Saat ia melangkah ke tengah jembatan, angin laut bertiup dingin, membawa aroma amis bercampur tanah lembab. Di kejauhan, suara air sungai terdengar pelan, seperti bisikan yang tak jelas arah dan maksudnya. Tiba-tiba, Arga mendengar langkah kaki di belakangnya. Perlahan, teratur, seperti langkah seseorang yang sengaja mengikuti. Arga berhenti. Langkah itu ikut berhenti. Ia menoleh cepat, kosong. Tak ada siapapun. Hanya bayangan tiang jembatan yang memanjang, seolah berusaha meraih kakinya. Perasaan saja, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Namun saat ia melangkah lagi, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Nafas Arga mulai memburu. Jantungnya berdetak keras, nyaris menenggelamkan suara sekitar. Di tengah jembatan, ia melihat sosok perempuan berdiri membelakanginya. Rambutnya panjang menjuntai, hitam legam, menutupi punggungnya. Gaun putihnya tampak lusuh dan basah di bagian bawah. Ia berdiri diam, menatap sungai yang gelap. Mbak, panggil Arga ragu. Perempuan itu tidak menjawab. Arga melangkah mendekat. Setiap langkah terasa berat, seolah kakinya ditarik oleh sesuatu dari bawah jembatan. Ketika jaraknya tinggal beberapa meter, perempuan itu perlahan menoleh. Wajahnya pucat, matanya kosong, bibirnya tersenyum tipis, senyum yang tidak membawa kehangatan, hanya dingin yang menusuk tulang. Kau kembali, bisiknya lirih. Suara itu terdengar bukan dari mulutnya, melainkan seperti langsung bergaung di kepala Arga. Sekejap kemudian, lampu jalan di atas jembatan padam serentak, gelap, dan di kegelapan itu, Arga merasakan sesuatu berdiri tepat di belakangnya, lebih dekat dari sebelumnya. Malam semakin larut ketika Raka dan Sinta kembali ke kawasan jembatan tua Ancol. Lampu jalan berwarna kuning temaram, berkedip pelan seperti hampir padam. Udara di sekitar jembatan terasa lebih dingin dibandingkan tempat lain, seolah malam sengaja menahan napasnya di sana. Langkah mereka terhenti ketika terdengar suara lirih. Bukan suara angin, bukan suara air laut. Itu suara perempuan menangis. Sinta spontan menggenggam lengan Raka. Tangis itu datang dari bawah jembatan, lembut namun penuh kesedihan, seperti seseorang yang menangis terlalu lama sampai suaranya nyaris habis. Setiap isakannya membuat bulu kuduk berdiri. "Mas, itu apa?" bisik Sinta dengan suara gemetar. Raka menelan ludah. Ia mencoba menenangkan diri, menuruni beberapa anak tangga menuju sisi bawah jembatan. Bau amis bercampur tanah basah langsung menyergap hidungnya. Di bawah sana, air hitam menggenang, memantulkan bayangan jembatan yang tampak bengkok dan tidak wajar. Tangisan itu semakin jelas. Di sela suara isak, terdengar bisikan pelan. "Tolong, aku," dingin. Raka memandang ke sekeliling. Tidak ada siapapun. Namun di salah satu tiang jembatan, ia melihat sesuatu yang membuat dadanya sesak. Jejak tangan. Bukan satu atau dua, tapi puluhan. Jejak tangan perempuan, kecil dan ramping, tercetak di beton tua seperti bekas lumpur yang sudah mengering. Semuanya mengarah ke satu titik, ke arah air gelap di bawah jembatan. Sinta menjerit pelan saat melihat bayangan di permukaan air. Bayangan seorang perempuan berambut panjang, mengenakan kebaya lusuh berwarna pucat. Wajahnya tidak jelas,
tapi matanya menatap lurus ke atas jembatan. Tepat ke arah mereka. Air tiba-tiba beriak. Bayangan itu perlahan naik, seolah tubuhnya muncul dari dalam genangan tanpa menimbulkan suara. Rambutnya menjuntai menutup sebagian wajah, basah, meneteskan air hitam ke tanah. Tangisan berhenti. Kini yang terdengar hanya suara napas berat, bukan dari Raka atau Sinta. Perempuan itu tersenyum. Senyum yang terlalu lebar untuk wajah manusia. "Kenapa kalian kembali?" bisiknya, pelan namun menggema di kepala mereka. "Jembatan ini tempatku." Lampu jalan di atas jembatan tiba-tiba padam bersamaan. Gelap menyelimuti segalanya. Dan di dalam kegelapan itu, Raka merasakan sesuatu menyentuh pergelangan kakinya, dingin, lembab, dan menariknya perlahan ke arah air. Malam semakin larut ketika Arga kembali ke kawasan Jembatan Ancol. Kali ini ia tidak sendirian. Dua temannya, Rian dan Bagus, ikut menemaninya setelah mendengar cerita aneh yang ia alami semalam. Meski mencoba bersikap santai, wajah mereka tetap tegang saat mobil melambat di dekat jembatan tua itu. Lampu jalan berkedip, angin laut membawa bau amis yang menusuk hidung. "Tempatnya ini?" tanya Bagus, suaranya tertahan. Arga mengangguk pelan. Saat mereka turun dari mobil, suasana terasa berbeda. Lebih dingin, lebih sunyi, seolah malam sengaja menahan napas. Di bawah jembatan, air sungai hitam berkilau memantulkan cahaya bulan pucat. Tiba-tiba, terdengar suara lirih. Tangisan. Bukan tangisan keras, melainkan isak tertahan, seperti seseorang yang berusaha tidak didengar. Suara itu datang dari bawah jembatan. Rian spontan mundur. "Lu dengarkan?" Arga mengangguk, jantungnya berdegup kencang. Mereka saling berpandangan sebelum akhirnya memberanikan diri menuruni tangga sempit menuju bawah jembatan. Setiap langkah terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahan kaki mereka. Tangisan itu semakin jelas. Di sudut gelap bawah jembatan, mereka melihat sosok perempuan duduk membelakangi mereka. Rambutnya panjang menjuntai, pakaiannya putih kusam dan basah, seakan baru keluar dari sungai. Mbak," panggil Arga, suaranya hampir tak terdengar. Tangisan itu berhenti seketika. Perempuan itu perlahan berdiri. Tubuhnya sangat kurus, bahunya turun tidak wajar. Saat ia berbalik, wajahnya terlihat pucat, matanya cekung, bibirnya biru kehitaman. Namun yang membuat mereka terpaku adalah senyum di wajahnya. Senyum yang tidak wajar, terlalu lebar, terlalu lama. "Kalian melihatku?" tanyanya lirih, suaranya bergema aneh di bawah jembatan. Bagus gemetar. Ini gak benar." Perempuan itu melangkah mendekat tanpa menyentuh tanah. Kakinya menggantung beberapa senti di atas permukaan air. Rambutnya bergerak sendiri meski angin berhenti berembus. "Aku menunggu," katanya pelan. "Sudah lama sekali." Lampu senter Rian tiba-tiba mati. Seketika kegelapan menelan mereka. Tangisan itu berubah menjadi tawa pelan yang bergetar, bergaung di bawah jembatan. Dan di tengah gelap itu, Arga merasakan sesuatu yang dingin menyentuh tangannya. Sangat dingin. Malam itu, hujan turun rintik-rintik, membuat aspal di sekitar jembatan Ancol berkilau seperti kaca retak. Lampu jalan berkedip tak stabil, seolah ada sesuatu yang mengganggu aliran listrik di kawasan itu. Raka berdiri sendirian di tepi jembatan. Jantungnya berdegup keras. Ia tidak tahu mengapa kakinya membawanya kembali ke tempat ini, padahal akalnya berteriak untuk pergi sejauh mungkin. Sejak malam terakhir, tidur Raka selalu diganggu mimpi tentang seorang perempuan berbaju putih dengan wajah pucat dan senyum sedih. Angin malam berhembus dingin, membawa suara lirih. "Raka." Raka menelan ludah. Suara itu bukan berasal dari atas jembatan, melainkan dari bawah. Ia menunduk perlahan. Air hitam di bawah jembatan bergelombang pelan.
Di antara bayangan tiang-tiang beton, sesuatu bergerak. Perlahan, muncul sesosok perempuan. Rambutnya panjang menjuntai, basah, menutupi sebagian wajahnya. Gaun putihnya kotor oleh lumpur dan darah yang sudah mengering. Itu dia, si manis jembatan Ancol. Matanya menatap Raka tanpa berkedip. Tatapan itu bukan marah, melainkan penuh duka. "Kamu mendengar aku, kan?" bisiknya. Suaranya seperti datang dari dalam kepala Raka. Kaki Raka gemetar. Tubuhnya terasa berat, seolah ada tangan tak kasat mata yang menahan. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tertelan malam. Aku tidak bermaksud datang ke sini," ujar Raka terbata-bata. Perempuan itu tersenyum tipis. Senyum yang membuat bulu kuduk Raka berdiri. Tidak ada yang datang ke sini tanpa dipanggil. Air di bawah jembatan mendadak beriak lebih kuat. Bayangan lain muncul di permukaan air, wajah-wajah samar, pucat, dengan mata kosong. Mereka mengelilingi sosok si manis, seakan menjadi saksi bisu. "Aku hanya ingin ceritaku didengar," lanjutnya. "Selama ini, mereka melupakanku." Lampu jalan di belakang Raka tiba-tiba padam. Seketika, jembatan itu tenggelam dalam gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang tertutup awan. Dan di kegelapan itu, Raka menyadari satu hal mengerikan. Ia tidak lagi sendirian di atas jembatan. Dari ujung sana, terdengar langkah kaki mendekat, pelan, basah, dan tidak manusiawi. Malam semakin larut ketika Ardi kembali berdiri di ujung jembatan Ancol. Lampu-lampu jalan tampak redup, seolah sengaja meredupkan diri saat angin laut bertiup dingin membawa bau asin bercampur lumpur. Air di bawah jembatan terlihat hitam pekat, tenang, namun menimbulkan rasa tidak nyaman, seperti menyembunyikan sesuatu yang hidup. Ardi merasakan telinganya berdenging. Bukan suara angin, bukan suara kendaraan. Itu seperti bisikan pelan, lirih, memanggil namanya dari arah air. "Ardi." Ia menoleh ke kanan dan kiri. Tidak ada siapa-siapa. Jembatan itu kosong, hanya suara debur kecil air yang memantul ke beton tua. Namun bisikan itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat, lebih jelas, dan terasa sangat sedih. Langkah Ardi terhenti ketika matanya menangkap sesuatu di tepi jembatan. Sesosok perempuan berdiri membelakangi lampu jalan. Rambutnya panjang, hitam, jatuh lurus hingga ke pinggang. Kebaya putihnya tampak kusam, seperti sudah terlalu lama terkena air dan tanah. Ia berdiri diam, terlalu diam, seolah bukan manusia yang bernapas. Ardi menelan ludah. "Maaf, Mbak." Suaranya gemetar. Perempuan itu perlahan menoleh. Wajahnya cantik, pucat, dengan mata sayu yang tampak basah. Senyumnya tipis, terlalu tenang untuk seseorang yang berdiri sendirian di tengah malam. "Kau kembali," katanya pelan. Ardi mundur satu langkah. "Maaf, kita kenal." Perempuan itu menggeleng perlahan. Rambutnya bergerak mengikuti angin, namun tubuhnya tetap kaku. Banyak yang berkata begitu, sebelum akhirnya mengenalku. Udara di sekitar jembatan terasa semakin dingin. Lampu jalan di atas mereka berkedip, lalu mati satu persatu. Jembatan yang tadi terang kini hanya diterangi cahaya bulan yang tertutup awan. Ardi merasakan dadanya sesak. "Siapa Mbak sebenarnya?" Perempuan itu menatap ke arah air di bawah jembatan. "Disinilah aku menunggu, di antara dunia yang tak lagi mengingatku." Tiba-tiba permukaan air beriak, bukan karena angin, melainkan seperti ada sesuatu yang bergerak dari bawah. Ardi mendengar suara air yang ditarik, seolah tangan-tangan tak terlihat berusaha meraih ke atas. Perempuan itu kembali menatap Ardi. "Kau bisa membantuku, atau kau bisa menjadi bagian dari kisah ini." Jantung Ardi berdegup keras. Nalurinya berteriak untuk lari, tapi kakinya terasa berat, seperti tertahan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Dari kejauhan, terdengar langkah kaki mendekat. Suara itu samar,
tapi cukup untuk membuat Ardi tersadar. Saat ia kembali menatap ke arah perempuan itu, sosok tersebut sudah menghilang. Hanya tersisa bau bunga melati yang menusuk hidung, dan bisikan terakhir yang menggantung di udara malam. "Jangan lupakan aku." Ardi berdiri membeku, menyadari satu hal yang membuat tengkuknya dingin. Si manis jembatan Ancol tidak sekadar menampakkan diri. Ia sedang memilih. Malam itu, jembatan Ancol terasa berbeda. Udara lebih dingin dari biasanya, dan angin laut bertiup membawa bau amis yang menusuk hidung. Lampu-lampu jalan berkedip, seolah ragu untuk tetap menyala. Arman berdiri terpaku di tepi jembatan, menatap ke bawah. Air hitam beriak pelan, memantulkan cahaya bulan yang pucat. Di telinganya, terdengar suara tangisan lirih, pelan, panjang, dan penuh kesedihan. "Jangan lihat ke bawah terlalu lama." Suara itu terdengar tepat di belakangnya. Arman menoleh perlahan. Di sana berdiri seorang perempuan bergaun putih lusuh. Rambutnya panjang terurai, sebagian menutupi wajahnya. Kulitnya pucat, hampir transparan. Namun yang paling mengerikan adalah senyum tipis di bibirnya, senyum yang tidak pernah mencapai mata. Siapa kamu?" Suara Arman bergetar. Perempuan itu melangkah mendekat tanpa suara. Kakinya tidak menyentuh aspal. Tangisannya berubah menjadi bisikan. "Aku sudah lama menunggu, terlalu lama." Sekejap, kenangan asing menyeruak di kepala Arman. Ia melihat seorang gadis diseret ke bawah jembatan, jeritan yang dibungkam, tubuh yang dilempar ke air gelap tanpa ampun. Rasa sakit, takut, dan dendam bercampur menjadi satu. Arman tersungkur ke aspal, kepalanya berdenyut hebat. "Kau melihatnya, bukan?" bisik perempuan itu lagi. Kebenaran yang disembunyikan bertahun-tahun. Lampu jembatan tiba-tiba padam serentak. Gelap total. Hanya suara air dan napas Arman yang tersisa. Dalam kegelapan itu, ia merasakan sesuatu mendekat, dingin, basah, dan penuh amarah. Saat lampu kembali menyala, perempuan itu sudah berada tepat di depannya. Wajahnya kini terlihat jelas, cantik, namun rusak oleh luka lebam di leher dan mata yang kosong. "Namaku, Manis," katanya pelan. "Dan malam ini, kau tidak seharusnya berada di sini sendirian." Di kejauhan, terdengar suara langkah kaki berlari. Namun Arman tahu, siapapun yang datang mungkin sudah terlambat. Tangisan itu kembali menggema, lebih keras dari sebelumnya, menyelimuti seluruh jembatan. Dan malam di Ancol belum akan berakhir. Malam semakin larut ketika angin di sekitar jembatan berubah dingin dan berat, seolah membawa napas dari dasar sungai. Air di bawah jembatan mengalir pelan, tapi warnanya tampak lebih gelap dari biasanya, hitam pekat, seakan menelan pantulan cahaya lampu. Raka berdiri kaku. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari bawah jembatan. Bukan tatapan biasa, melainkan rasa diawasi yang menekan dada, membuat napasnya pendek dan gelisah. Tiba-tiba, terdengar suara lirih. Bukan suara air, bukan suara angin. Itu, suara perempuan menangis. Tangisnya pelan, terputus-putus, seperti ditahan agar tidak terdengar jelas. Suara itu datang dari arah sungai. Jangan ke sini," bisik Raka pada dirinya sendiri. Namun langkah kakinya justru bergerak mendekati pagar jembatan. Tangis itu memanggilnya, bukan dengan suara keras, tapi dengan rasa iba yang menusuk hati. Setiap langkah terasa berat, seolah ada yang menarik tubuhnya perlahan. Saat Raka menunduk, air sungai tiba-tiba beriak. Dari permukaan yang hitam, sesuatu muncul perlahan. Rambut panjang, basah, terurai menutupi wajah. Kulit pucatnya hampir menyatu dengan kabut tipis yang naik dari sungai. Sosok itu berdiri di atas air, tidak tenggelam, tidak mengapung, hanya ada. Itu dia, si manis jembatan Ancol. Tangisnya berhenti, rambutnya bergerak pelan, membuka sedikit wajahnya.
Matanya kosong, namun menyimpan kesedihan yang dalam, seperti luka lama yang tak pernah sembuh. "Kau datang," suaranya lembut, tapi membuat tulang Raka terasa dingin. Aku tidak berniat." Raka gemetar. Kata-katanya terhenti. Si manis mengangkat tangannya perlahan. Air sungai di sekelilingnya beriak semakin kuat, menimbulkan bau anyir yang menusuk hidung. "Banyak yang datang seperti kau," katanya. "Mereka penasaran. Mereka ingin tahu. Tapi tak satu pun mendengar sebelum terlambat." Lampu jembatan berkedip. Sekali, dua kali, lalu padam. Kegelapan menelan jembatan. Dalam gelap itu, Raka merasa jarak antara dirinya dan si manis semakin dekat, padahal ia tidak melangkah. Suara napas di telinganya bukan lagi miliknya sendiri. Dan dari balik gelap, terdengar bisikan terakhir yang membuat jantungnya berhenti berdetak sesaat. "Sekarang, kau sudah terlalu dekat." Malam semakin larut. Jam di dashboard mobil Dimas menunjukkan pukul 2.13 ketika mereka kembali berhenti tepat di tengah jembatan Ancol. Kali ini bukan karena mesin mati, tapi karena jalan di depan seolah menghilang, tertutup kabut tebal yang berputar pelan seperti napas makhluk hidup. Angin laut berhenti mendadak. Tidak ada suara ombak, tidak ada suara kota. Hanya satu suara yang perlahan muncul. Tangisan perempuan. Tangisan itu datang dari bawah jembatan. Pelan, sendu, menusuk ke tulang. Sari menutup telinganya, tubuhnya gemetar hebat. Dia di sini lagi," bisiknya sambil menangis. Lampu mobil mulai berkedip. Kabut di depan menipis sedikit, cukup untuk memperlihatkan sosok berdiri di ujung jembatan, membelakangi mereka. Rambutnya panjang menjuntai sampai pinggang. Gaunnya putih, namun bagian bawahnya gelap, basah, dan meneteskan air hitam ke aspal. Si manis. Namun kali ini, dia tidak diam. Perlahan, kepalanya miring ke samping, dengan gerakan patah yang tidak wajar. Rambutnya bergeser, memperlihatkan sedikit sisi wajahnya yang pucat kebiruan. Tangisannya berubah. Bukan lagi ratapan, melainkan tawa pelan yang tercekik. "Kenapa kalian kembali?" Suaranya tidak datang dari satu arah. Suara itu terdengar di dalam kepala mereka. Dimas merasakan dadanya sesak, seperti ada tangan tak kasat mata yang menekan jantungnya. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Kalian ingin tahu kebenarannya? Kalau begitu, lihat aku." Sosok itu mulai berbalik. Air di bawah jembatan bergolak hebat, membentuk pusaran hitam. Bau anyir menyebar, seperti darah lama yang tercampur air laut. Sari menjerit histeris. Raka terjatuh berlutut, kepalanya terasa dipukul dari dalam. Dan Dimas akhirnya menyadari satu hal yang membuat tubuhnya membeku ketakutan. Mereka tidak sedang melihat arwah. Mereka sedang dihadapkan pada dendam yang belum selesai. Kabut di sekitar jembatan berputar semakin cepat. Dan tepat saat wajah si manis hampir sepenuhnya terlihat, langit di atas mereka menggelap total, seolah malam menutup mata dunia. Malam itu, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Lampu-lampu di jembatan Ancol meredup seolah enggan menerangi sesuatu yang sedang menunggu untuk muncul. Angin laut berhenti mendadak, membuat suasana terasa mati, sunyi yang menekan dada. Aku berdiri di tengah jembatan sendirian. Langkah kakiku terasa berat, seperti ditahan oleh sesuatu dari bawah aspal. Lalu terdengar suara itu, tangisan pelan, bukan tangis biasa. Tangisan yang seolah datang dari dua arah, dari udara dan dari dalam kepalaku. "Pulanglah." Suara perempuan itu terdengar jelas di telingaku. Perlahan, kabut di depanku terbelah. Di sana, berdiri seorang perempuan bergaun putih kusam. Rambutnya panjang menjuntai, menutupi sebagian wajahnya. Kakinya tidak menyentuh tanah. Si manis. Aku ingin lari, tapi tubuhku tidak bisa bergerak. Matanya perlahan terangkat, menatap lurus ke arahku.
Tatapannya bukan marah, melainkan penuh luka dan dendam yang tertahan ratusan tahun. Aku menunggu, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk diingat. Lampu jembatan tiba-tiba padam satu persatu. Suhu udara menurun drastis. Dari bawah jembatan, air hitam beriak, dan bayangan-bayangan lain mulai muncul, wajah-wajah samar yang terdistorsi, seolah korban yang ikut terseret dalam kisahnya. Si manis melayang mendekat. Setiap jarak yang ia tempuh membuat kepalaku berdenyut hebat. Ingatan asing menyerbu pikiranku, teriakan, pengkhianatan, tubuh yang dilempar ke air gelap, dan rasa sakit yang tidak pernah sempat berakhir. Aku tidak bisa pergi selama kisahku dikubur. Tangisannya berubah menjadi jeritan panjang yang menggema di seluruh jembatan. Angin kembali berhembus keras, kabut berputar liar. Aku menutup mata, menjerit, dan jatuh berlutut. Saat aku membuka mata kembali, si manis telah menghilang. Lampu jembatan menyala kembali seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun di telingaku, suara tangis itu masih tertinggal, pelan, jauh, dan tidak akan pernah benar-benar pergi. Dan malam itu, aku mengerti satu hal. Jembatan Ancol tidak berhantu karena arwah. Ia berhantu karena ingatan yang tidak pernah dimaafkan. Pagi datang perlahan di jembatan Ancol. Matahari terbit dengan cahaya pucat, menyentuh aspal yang semalam basah oleh hujan dan ketakutan. Kendaraan kembali melintas, klakson bersahutan, dan kota kembali hidup seperti biasa. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun mereka yang melewati jembatan itu menjelang subuh, masih merasakan hawa dingin yang tidak wajar. Beberapa pengendara mengaku melihat sesosok perempuan berdiri di tepi jembatan, mengenakan kebaya putih yang kusam. Rambutnya panjang tergerai, wajahnya tertunduk, seakan menunggu seseorang yang tak pernah datang. Ada yang berkata, jika kamu menoleh terlalu lama, perempuan itu akan tersenyum. Dan jika ia tersenyum, jangan pernah menoleh lagi ke belakang. Arwahnya tidak pergi, ia tidak tenang. Bukan karena dendam semata, tetapi karena janji yang tak pernah ditepati, dan keadilan yang tak pernah benar-benar datang. Si manis masih di sana, menjadi bagian dari jembatan itu. Menjadi bisikan angin malam, bayangan di kaca spion, dan rasa takut yang tiba-tiba muncul tanpa sebab. Dan setiap kali malam turun, jembatan Ancol tidak hanya menghubungkan dua jalan. Ia juga menghubungkan dunia manusia dan dunia arwah. Jika suatu malam kamu melintas sendirian, dan merasa ada yang duduk di belakangmu, jangan menoleh, teruslah jalan, karena bisa jadi, si manis sedang ikut pulang bersamamu. Pagi perlahan datang, cahaya matahari menembus kabut tipis yang masih menggantung di atas jembatan. Suara kendaraan kembali ramai, seolah malam kelam yang baru saja terjadi hanyalah mimpi buruk. Tidak ada lagi tangisan, tidak ada bayangan perempuan bergaun putih, tidak ada aroma melati yang menusuk hidung. Namun jembatan itu tetap sama, diam, tua, dan menyimpan rahasia yang tidak pernah benar-benar hilang. Beberapa orang yang melintas malam itu membawa pulang cerita yang tak berani mereka ucapkan dengan lantang. Tentang sosok perempuan cantik dengan wajah sendu, berdiri di tepi jembatan, menatap kosong ke arah sungai gelap di bawahnya. Tentang bisikan lirih yang terdengar ketika malam terlalu sunyi. Tentang rasa dingin yang tiba-tiba menyelimuti, meski udara Jakarta sedang panas-panasnya. Si manis tidak pergi, ia hanya kembali menunggu. Menunggu mereka yang pulang terlalu larut. Menunggu mereka yang berhenti terlalu lama. Menunggu mereka yang berani menoleh ketika mendengar namanya dipanggil pelan dari balik kegelapan. Dan selama jembatan itu masih berdiri, selama kisah pengkhianatan dan penderitaan belum dilupakan, si manis jembatan Ancol akan selalu ada, menjadi saksi bisu, sekaligus penunggu malam yang tak pernah benar-benar tidur.
Jika suatu malam kau melintasi jembatan itu dan mencium aroma melati yang tiba-tiba muncul, jangan menoleh ke belakang. Karena mungkin ia sedang berdiri tepat di belakangmu.